Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan video konten YouTube ini juga dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semangat terus belajar berbenah jiwa, belajar berjuang melawan hawa nafsu, serta membeningkan hati dan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat terus, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Tak peduli kedudukan kita dan posisi kita di dunia ini sebagai apa dan sebagai siapa, tentu sudah kewajiban semua umat manusia untuk bertolabul ilmi, khususnya kita sebagai umat Islam. Wajib hukumnya untuk menggali ilmu sampai kita masuk ke liang lahat, ya. Jadi semangat terus dan terus semangat. Niatkan lillahi ta'ala. Niatkan tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di dalam hati saja. Jangan didohirkan. Jadi begini ya, untuk lebih bisa membedakan mana hakikat mana syariat. Jadi kalau tentang keyakinan keilahian tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ilmu hakikat atau ilmu tasawuf, itu di batin saja. Jadi ibaratnya ini kan ilmu batin ya, kita pahami dengan batin kita, kita ucapkan dengan batin kita, jangan didohirkan gitu loh. Terus misalkan, kok Neng Eva didohirkan? Ya kan saya lagi ngebahas, lagi ngajar ibaratnya ya, ngajar diri sendiri maksudnya ya, syukur-syukur bermanfaat bagi para penyimak konten YouTube di sini semuanya gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi jangan dikira saya guru, saya juga belajar ibaratnya mengajarkan untuk diri saya sendiri gitu. Karena jadi guru itu selain kita mengajarkan dengan amal soleh, dengan amal ibadah, juga dengan perkataan-perkataan yang mana ilmu itu biar jangan lupa gitu. Ilmu kan kalau nggak dipakai bisa lupa. Jadi makanya ilmu itu dipakai terus, apalagi ilmunya ilmu bagus gitu kan ya. Kita bersyukur sama Allah gitu. Dengan dua rasa syukur itu kan bisa dua ya, Pak, cara pengungkapannya itu bisa dengan perkataan, bisa juga dengan perbuatan. Kalau perbuatan kita dengan amal soleh, dengan amal ibadah, ya kalau dengan perkataan ya kita kalau memang sudah ibaratnya sudah masuk standar atau sudah misalkan mencapai syarat khusus tertentu, ya kita bisa mengajarkannya kepada orang lain gitu. Tapi jangan lupakan kita bicara juga tentunya mengajarkan untuk diri kita sendiri juga gitu. Jadi jangan lupakan diri gitu, jangan melupakan diri sendiri gitu ya. Nah, saya akan menambahkan yang pelajaran yang beberapa hari yang lalu itu kan tentang yang syariat tanpa hakikat itu kosong dan hakikat tanpa syariat itu batal ya. Nah, ini kan memang dalam kitab tasawufnya itu memang seperti itu dan itu merupakan fatwa ulama. Saya tidak mau mengubah kata-katanya gitu, tidak mau mengubah kata hikmah tersebut karena rasa takdim saya terhadap fatwa ulama tersebut, terhadap para ulama yang membuat kata hikmah tersebut gitu, atau yang didapatkan secara pengetahuan laduniah sehingga menimbulkan, melahirkan kata-kata hikmah tersebut gitu. Itu memang fatwa ulama gitu. Dan beberapa mursyid juga mengajarkan ke saya seperti itu gitu. Dua mursyid mengajarkan saya
seperti itu. Dan saya tidak mau merubahnya. Hanya saja saya akan menambahkan maknanya di sini ya. Jadi biar lebih jelas dan tidak menjadi salah paham bagi para salikin atau para pemula yang mau menjadi salikin atau ahli syariat yang baru mau ibaratnya tuh mau meyakinkan diri belajar tasawuf gitu ya. Jadi maksudnya itu syariat tanpa hakikat kosong itu ya kosong dari hakikat dari ketauhidan gitu. Artinya ketauhidannya itu masih terhijab gitu, masih terhijab oleh harapan-harapan pahala, oleh harapan-harapan ingin masuk surga karena takut sama neraka. Itu tidak salah, itu memang benar secara syariat gitu. Tapi kalau dipandang dengan ilmu yang lebih tinggi lagi secara hakikat, maksudnya syariat tanpa hakikat kosong itu ya kosong dari hakikat gitu. Jadi kita nih contoh ya biar lebih jelas lagi, misalkan kita sholat atau puasa, mungkin sholatnya itu terpaksa atau tidak ikhlas gitu, atau malas, atau tidak khusyuk gitu. Apakah tidak punya nilai atau misalkan kosong dari pahala? Tidak gitu. Jadi semua amalan ibadah lahir akan dicatat oleh Allah sebagai amalan ibadah lahir sehingga mendapatkan pahala ibadah lahir gitu. Tapi kosong dari ilmu hakikat. Contoh misalkan sholatnya nggak ikhlas, berarti nilai keikhlasannya kosong gitu maksudnya. Terus misalkan sholatnya itu tidak lillahi ta'ala, contoh sholat duha karena ingin dapatkan rezeki, lupa lillahi ta'alanya, hanya di bibir saja gitu mengucapkan, tapi hatinya mengharapkan duniawi. Otomatis kan hakikatnya itu, tauhidnya itu terhalang oleh duniawi gitu. Jadi tauhidnya itu masih terhijab. Jadi apa maksudnya itu nilai tauhidnya itu berarti 0. Jadi bukan berarti kosong itu tidak dapat pahala, tidak gitu ya. Nah, makanya kalau belajar ilmu tasawuf itu dibutuhkan kecerdasan spiritual gitu. Jadi agamanya itu matang gitu loh. Jadi tidak hanya terpaku sama ayat-ayat lahir atau kata-kata hikmah yang lahiriahnya saja, tapi harus kita maknai gitu. Apalagi ini kan kata-kata hikmah tersebut itu kan merupakan kata-kata hikmah tasawuf, kata-kata hikmah hakikat atau ketauhidan. Ya nilailah dengan rasa ketauhidan kita gitu. Jadi maknanya itu oh berarti kosongnya ya memang kosong dari hakikat, bukan kosong dari pahala ibadah lahir, bukan ya. Jadi tolong jangan salah paham gitu ya. Makanya ini saya perjelas lagi, mungkin ada yang belum memahami sehingga menganggap misalkan oh nggak bener itu bahasanya, misalkan masa iya gitu kan belajar apa namanya beribadah kosong dari pahala gitu kan. Nah, makanya saya perjelas. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa yang dimaksud dengan syariat tanpa hakikat kosong itu bukan kosong dari pahala lahir, tapi kosong dari ketauhidan atau dari pemahaman hakikat itu sendiri gitu ya. Ibaratnya ya kalau nggak ikhlas ya berarti ikhlasnya itu nggak dapet gitu loh, pahala ikhlasnya nggak dapet, tapi dicatat sebagai amalan ibadah lahir saja gitu. Seperti kita baca Al-Quran, ikhlas tidak ikhlas, khusyuk tidak khusyuk, setiap huruf itu kan diberi pahala 2 dikalikan 10 atau 100 sampai 700. Nah mungkin kalau misalkan kita mengajinya malas ya mungkin 2 kali 10 aja gitu. Tapi kalau kita misalkan disertai dengan ketauhidan, disertai dengan keikhlasan lillahi ta'ala, mengharap ridho Allah, bisa jadi seper hurufnya itu dikalikan 2 dikalikan 100 sampai 700 kali lipat atau sampai 70 kali lipat ya. Wallahu alam bisawab. Itu hanya Allah yang sebaik-baik maha penghitung gitu. Itu hanya sebagai gambaran. Jadi saya tekankan di sini agar tidak salah paham. Syariat tanpa hakikat kosong bukan kosong dari pahala, tapi kosong dari ketauhidan. Artinya tauhidnya masih terhijab. Dan ketahuilah semua manusia yang diciptakan di dunia ini, mau agama apapun, sesungguhnya manusia itu tauhid. Hanya saja ada yang tahu, ada yang tidak. Ada yang mengerti, ada yang tidak. Ada yang faham, ada yang tidak. Ada yang terhijab, ada yang tidak. Nah, jadi maksudnya di situ. Kosong di situ itu maksudnya tauhidnya itu masih terhijab gitu ya. Bukan berarti dia tidak tauhid, tidak. Semua manusia itu tauhid karena ya memang di dalam hati itu kan ibaratnya ada nur ilahiyah gitu. Hanya saja manusia itu terhijab sehingga buta, matanya tidak bisa melihat.
Jadi buta di sini bukan buta mata dohir, tapi buta mata hati karena masih terhijab oleh nafsu angkara murka, nafsu keburukan, keterhalangan surga dan neraka, keterhalangan pahala, keterhalangan duniawi, ingin ini, ingin itu semua tuh hijab dan perlu disadari. Sering saya bahas di sini, kita itu perjalanan ruhani menuju Allah itu ada 70 hijab yang gelap maupun 70 hijab yang terang. Ya, itulah hijab-hijab yang tadi disebutkan gitu. Kalau keburukan berarti hijabnya ya gelap. Kalau misalkan kebaikan walaupun itu pahala ataupun surga ataupun apapun selain Allah, berarti itu merupakan hijab yang warnanya terang gitu. Itu hanya istilah saja ya. Perlu kecerdasan spiritual ya. Saya tekankan lagi, yang belajar di sini insya Allah orang-orang spiritualis gitu kan. Kalaupun misalkan pernah terpental dari dunia tasawuf lalu mental lagi karena mungkin termakan oleh kitab-kitab syariat yang anti tasawuf gitu. Karena memang ada di zaman baheula itu, zaman dulu tuh ulama yang anti tasawuf. Beliau ini membikin kitab-kitab yang menjurus ke anti tasawuf gitu. Isinya itu tentang syariat tapi makna-makna lahirnya saja atau ayat-ayat lahir dari hadis dan Qur'annya saja gitu. Terus beliau rincikan gitu. Jadi seolah-olah tasawuf itu sesat ataupun mungkin tidak sesuai ajaran Rasulullah gitu. Apakah itu salah? Tidak, itu benar. Secara syariat memang benar, tapi ada beberapa poin yang justru malah membuat salah paham gitu loh. Jadi syariatnya itu menyalahpahami ke tasawuf gitu. Karena dulu ini buat sharing aja ya. Jadi sebelumnya itu saya itu 2 tahun sebelum belajar ilmu tasawuf dengan guru yang mursyid, itu sebelumnya itu saya belajar online secara tasawuf. Nah, diberitahu oleh guru online saya itu di Kalimantan gitu kan, digembleng keyakinan saya itu. Jadi diberikan fatwa-fatwa ulama yang menjurus ke anti tasawuf gitu. Terus saya mikir gitu, kok ada begini padahal kan tasawuf itu bagus. Karena memang sebelumnya saya belajar di kitab-kitab gitu. Jadi sama Papa Habib itu saya suka dibelikan kitab-kitab tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani gitu kan, yang rahasia berjumpa Allah, rahasia mencintai Allah, rahasia menjadi kekasih Allah, terus berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa, sampai gimana caranya masuk surga tanpa hisab atau apalah gitu. Intinya buku-buku agama yang menjurus ke tasawuf gitu. Nah, terus di situ tuh karena alhamdulillah udah berbekal ilmu dari kitab-kitab gitu kan. Nah, diberi itu fatwa-fatwa yang anti tasawuf itu gitu. Seperti pokoknya banyak lah gitu. Tapi alhamdulillah saya tidak tergoyahkan. Ternyata guru online saya itu hanya mengetes sejauh mana keyakinan saya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Alhamdulillah ya sampai akhirnya di sini bisa ibaratnya bisa ada di depan layar YouTube gitu kan ya. Itulah berkat keanugerahannya Allah gitu. Alhamdulillah Allah memberikan keyakinan yang tinggi terhadap keilahian gitu, terhadap ilmu tentang Allah atau ilmu tauhid atau ilmu tasawuf itu gitu. Walaupun sebelumnya saya itu diberikan fatwa-fatwa anti tasawuf tapi tidak tergoyahkan gitu. Karena ya menurut pribadi saya ya syariat gitu ya tauhid ya tauhid. Namun hakikat dan syariat itu tidak bisa lepas karena untuk menanamkan ilmu tauhid kita tetap membutuhkan syariat gitu loh ya. Jadi walaupun syariat dan hakikat itu beda seperti cangkang dengan isi, tapi hakikat dan syariat tidak bisa dilepaskan. Selalu berdampingan, selalu berkaitan. Contoh kita melakukan sesuatu dengan keikhlasan. Tentunya kita untuk membuktikan suatu keikhlasan itu kita membutuhkan jasad dohir ini gitu loh. Seperti kita bersedekah, hati kita ikhlas, kita memberikan tangan kita, dohir kita, jasad kita inilah yang perantara dari hakikat ke syariat. Jadi hakikat dan syariat itu tidak bisa dipisahkan. Walaupun kadang-kadang memang hakikat itu melemahkan syariat, tapi tidak bertentangan bagi yang mengerti ya. Jadi tolong difahami. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang cerdas secara spiritual agar agama kita itu matang, agama kita itu dewasa. Tidak hanya ikut-ikutan tetapi kita punya keyakinan sendiri di dalam hati, kita menuju Allah tanpa hijab. Yakinkan hal itu terus-menerus di dalam hati, istiqomahkan ya.
Cukup sekian, wallahu alam bisawab. Semoga bisa difahami ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin. Is the best always.